أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Salat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai salat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Isra ayat 79. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan salat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surat pendek salat tahajud juga tak ada bedanya dengan salat lain. Namun terdapat bacaan surat pendek salat tahajud seperti dilakukan Rasul. Lalu apa saja bacaan surat pendek salat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surat yang dibaca Rasul adalah surah-surah yang ringan ukuran. Surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kami, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 4 surah yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, surat An-Nas, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh
dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat salat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang keempat, surat Al-Humazah, yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.